channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Gundul Silir. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mbah Uti. Namaku adalah Dina. Ini kisah nenekku yang penuh dengan misteri, karena termasuk sesuatu yang aku tidak tahu apa itu. Berawal dari tahun 2013, nenekku telah sakit. Aku dan keluargaku mengira hanya masuk angin saja, tapi salah satu kakinya bengkak dan sedikit membiru. Namun nenekku pun tidak begitu merasakan sakit yang berlebihan kepada badannya, hanya fokus pada kakinya yang paling sakit. Kami pun sudah mengajak berobat ke dokter. Beberapa hari keadaan nenekku berangsur membaik, namun masih menyisakan lebam biru dan sedikit bengkak di kakinya. Aku yang khawatir dan sedikit penasaran mencoba menanyakan keadaan beliau. "Mbah sudah baik kan? Sudah makan apa belum, Mbah?" Tanyaku kepada Mbak Uti, panggilan kesayangan dariku. "Sudah, Mbah sudah makan," jawab Mbak Uti dengan mata yang melirik tajam kepadaku, seolah tidak begitu suka aku bertanya kepadanya. Aku pun mencoba lebih lunak lagi, agar Mbak Uti merasa lebih baik. Tidak biasanya Mbak Uti yang ceria bersikap acuh seperti ini. Aku berjongkok di hadapan Mbak Uti yang saat itu duduk. Ku pegang kakinya dan memijatinya perlahan sambil menanyakan kondisi kakinya. "Kakinya sudah agak baik kan, Mbak?" Tanyaku pelan kepada Mbak Uti. Tapi kali ini Mbak Uti hanya terdiam. Aku mencuri pandangan dengan sedikit mendongak. Ternyata Mbak Uti hanya memandang lurus ke depan, tatapannya kosong. Aku merasa agak aneh dan menjadi canggung. Tapi aku tetap memijat kaki Mbak Uti untuk beberapa saat. "Sana, kamu minggir!" Ucapan Mbak Uti yang sedikit membentak mengagetkanku. Karena tak ingin membuat Mbah jadi marah, aku segera berdiri dan pamit keluar dari kamar beliau. Tidak bisa kupungkiri, dalam pikiranku masih berkecamuk. Ada apa dengan Mbah Uti? Aku berjalan ke dapur dan mencuci piring. Pikiranku masih terus penasaran. Banyak pertanyaan yang muncul dalam benakku. Kaki Mbak Uti kok lebam seperti habis jatuh ya? Kenapa ada sakit luka? Tapi Mbak Uti tidak kemana-mana. Entahlah. Suara batuk berat Mbah Kakung mengagetkan lamunanku. Brak! Astagfirullah. Ocehku kaget sampai piring yang sedang kucuci terlepas dari tanganku. "Ada orang batuk kok, kagetnya eram. Duk, kalau bekerja jangan sambil melamun," ucap Mbak Kakung yang keluar dari pintu samping rumah setelah memberi makan ayam. "Iya Mbak Kakung," jawabku sambil nyengir. Aku mencoba menanyakan rasa penasaranku kepada Mbak Kakung. "Mbak Kakung, Mbak Uti kenapa ya? Kok jalannya agak sakit kayaknya?" tanyaku pada Mbak Kakung yang membereskan makanan ayam. "Setauku ya Mbak Uti tidak kemana-mana, Din.
Cuma di rumah saja, jawab Mbah Kakung tetap membuat hatiku tidak tenang. Mendengar jawaban dari Mbah Kakung, aku pun berhenti bertanya. Aku khawatir jika pertanyaanku malah membuat Mbah Kakung semakin khawatir kepada Mbak Uti. Entah beberapa lama, aku pun tidak ingat. Mungkin sudah hampir 2 minggu setelah Mbah Uti sakit. Tapi lebam biru di kakinya masih ada dan timbul lagi di beberapa titik. Sekarang di kedua kakinya. Mbah Uti sebenarnya sudah nampak normal di mata tetangganya. Sudah mau bergaul kembali di depan rumah bersama tetangga. Ikut berbincang, tapi keadaannya tidak cukup normal untuk keluargaku. Siang hari Mbak Uti memang tampak biasa saja, dengan senyumannya, bicaranya yang ramah. Tapi menjelang petang, tepatnya maghrib, Mbak Uti akan bersikap sebaliknya. Beliau akan banyak diam dengan pandangan yang kosong dan menyeramkan. Hanya kami sekeluargalah yang paling menyadari. Terkadang Mbak Uti masuk kamar dan berbicara sendiri di kamar, seolah mengobrol dengan seseorang. Jika ditanya pun, Mbak Uti langsung diam seketika dan bersikap acuh. Karena kami takut Mbak Uti menjadi marah, kami hanya sering membiarkannya saja. Tapi Mbah Kakung tetap menegurnya agar tidak berbicara sendiri atau melamun. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Keadaan Mbak Uti masih sama, bahkan menjadi semakin memburuk. Orang tuaku sudah berusaha membawa Mbak Uti berobat ke dokter yang mungkin terjadi dalam dunia kedokteran. Mbah Uti terkena Alzheimer atau kepikunan. Ya, walaupun banyak hal yang bisa dipungkiri, penyakit lupanya ini sedikit pilih-pilih kepada hal-hal tertentu saja. Tapi kami sekeluarga memaklumi penyakit Mbak Uti yang saat itu menurut kondisinya masih bugar. Rambutnya pun masih sedikit memutih. Semakin lama keadaan Mbak Uti tidak juga membaik. Beliau masih ingat dan ingin melakukan pekerjaan rumah, tapi semua pekerjaannya tidak pada tempatnya. Pernah beberapa kali mengalirkan air menggunakan selang dan dimasukkan ke kamarku. Dikiranya kamarku adalah bak mandi. Alhasil banjirlah semua kamarku. Dan inilah yang paling sering. Mencampur nasi yang baru dimasak dengan nasi basi, bahkan yang akan diberikan ke ayam. Tentu saja semua nasi jadi tidak bisa dimakan dan harus dibuang semuanya. Karena hal itu ibuku selalu meletakkan nasi pada tempat yang sulit dijangkau Mbah Uti. Itu pun terkadang masih ketahuan lagi. Jelas bila ketahuan nasi akan dicampur lagi, bahkan dengan semua lauk yang entah dari mana. Mbah Uti juga sering marah-marah tanpa sebab. Beliau akan memarahi orang di rumah dengan nada yang tinggi, dan ucapan kami sekeluarga pun tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Keadaan Mbah Uti semakin memprihatinkan. Padahal ini sudah hampir setahun. Kadang tengah malam terdengar suara tangisan beliau yang begitu menyayat. Tapi bagiku itu sangat menyeramkan. Setiap kali menangis di tengah malam, Mbah Kakung dan orang tuaku selalu terbangun dan ke kamar Mbah Uti untuk menenangkannya. Dan di saat kami masuk kamar dan memegang badan Mbah Uti, tangisnya pun langsung berhenti. Raut wajahnya nampak marah dan beliau hanya memalingkan muka serta badannya. Semua selalu berusaha sabar dan memaklumi, walau kami semua merasa janggal.
Di setiap malam tiba, Mbak Uti seperti berubah menjadi sosok lain. Sikapnya akan berubah-ubah seakan bisa menjadi beberapa orang. Terkadang Mbak Uti tiba-tiba berdandan memakai lipstik yang tebal dan sikapnya berubah centil dan gemulai. Terkadang sikapnya diam dingin dan suaranya berat serta sangat pemarah. Sikapnya juga bisa berubah kekanak-kanakan. Suaranya kecil khas anak kecil dan suka bermain hal yang aneh. Dan masih ada beberapa sikap lagi yang seolah itu berbeda, yang menurut kami sekeluarga itu sulit dilakukan pada pribadi Mbak Uti. Setelah Mbak Uti juga bersenandung lagu yang tidak pernah kami dengar, sangat asing dan tidak pernah kami dengar. Yang jelas senandungnya itu seperti lagu yang sudah sangat lama, entah lagu apa itu. Aku selalu merinding setiap Mbah Uti membuat suara senandung itu. Padahal aku sudah berusaha membiasakan pendengaranku. Terkadang aku sangat lelah dengan sikap Mbah Uti, tapi aku selalu menyayanginya. Lelahku bukan karena Mbak Uti yang selalu berbeda sikap, tapi karena harus selalu membereskan semua pekerjaan rumah yang tidak benar yang sudah dikerjakan Mbak Uti. Karena di saat-saat itu aku masih bekerja dan kuliah. Pagi sampai sore aku bekerja dan malam hari aku kuliah. Mungkin hampir setiap hari aku pulang lebih dari jam 10 malam. Yang saat itu kampus dan tempat kerja jaraknya cukup jauh dari rumah. Rumahku daerah Semarang atas, sedangkan kampus di Semarang bagian bawah. Kondisi tanah kota Semarang memang beragam dalam satu kota. Sudah ada dataran tinggi dan rendah, bukit juga gunung, dan kota atlas. Itu sebuah kota Semarang dulu. Untuk sedikit melepaskan penat dan lelah di pikiranku, aku sering menceritakan kondisi Mbak Uti kepada teman terdekatku. Dia adalah Ti. Kami berdua seakan tidak terpisahkan. Sudah seperti anak kembar yang sakit pun kami bersamaan. Ti ini sedikit spesial, yang aku menyebutnya aneh. Tapi dia tidak pernah marah saat ku sebut orang aneh. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Aku selalu menceritakan kondisi Mbak Uti kepada Ti. Dia juga merasa aneh, karena Ti tahu pasti Mbah Uti seperti apa pribadinya. Ya, Ti memang tahu semua orang di keluargaku. Keluargaku dan keluarga Ti sudah seperti saudara. Aku berusaha mencari tahu apakah ada yang aneh dari Mbah Uti selain penyakit kepikunannya. Ti, kamu bisa lihat tidak? Mbah Uti ini kenapa ya? Apa murni sakit lupa? Tanyaku kepada Ti yang memang saat itu dia peka terhadap hal di luar nalar atau mistis. Gimana kalau besok aku datang ke rumahmu saja? Melihat keadaan Mbah Uti gimana? Sepertinya aku merasa ada yang lain, tapi aku harus memastikan dulu. Jawab Ti yang membuat perasaanku tidak enak. Oke, besok kalau libur kamu nginep di rumahku saja ya, jawabku. Iya, bisa diatur itu. Nanti aku bilang sama bapak dan ibu dulu ya. Celetuk Ti yang sedikit meredam ketakutanku setiap malam. Setibanya di rumah, Ti selalu bersalaman kepada Mbah Kakung dan orang tuaku. Tentu tidak lupa kepada Mbah Uti juga. Ti sedikit lebih lama memegang tangan Mbah Uti dan mencium punggung tangannya Mbah Uti.
Aku yang melihatnya langsung menyadari apa yang dilakukan Ti saat itu. Ternyata Ti pun berusaha menggali kondisi Mbak Uti. Aku dan Ti segera masuk ke dalam kamarku. Aku yang penasaran langsung bertanya kepada Ti. "Gimana Ti? Gimana? Mbak Utiku kenapa?" Tanyaku agak penasaran. "Tenang, sabar, tak duduk dulu ya." Jawaban Ti yang santai malah membuatku penasaran. Karena ini memang kebiasaannya Ti, tenang tapi penuh misteri. "Alah, cepetan," gerutuku tapi tetap mengambilkannya minum. "Memang ada yang lain di Mbak Uti, Din, tapi jangan dibicarakannya di sini," jawab Ti membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu pasti ada yang tidak beres sejak awal, tapi tetap saja aku merasa takut. Aku masih saja ingin bertanya kepada Ti, walaupun jelas pasti Ti tidak akan membicarakannya saat itu juga. "Loh, kenapa? Kok tidak diomongkan di sini? Sekarang saja, Ti," tanyaku kepada Ti yang sudah menikmati kasurku dari ujung ke ujung. "Masalahnya ada di sini. Kalau diomongin nanti malah pada datang." Dek, aku langsung berhenti bertanya dan ikut berseluncur di kasurku bersama Ti. Aku masih terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang tiba-tiba Ti mengatakan sesuatu dengan mata terbejam yang kukira dia sudah tertidur tadi. "Din, kalau bisa Mbak Uti jangan ditinggal sendiri ya. Diajak ngobrol biar tidak melamun. Dijaga benar-benar. Sepertinya ini bisa lebih jauh," jawab Ti menjelaskan. Mendengar perkataan Ti tadi, aku langsung menoleh kepadanya. "Hei, kamu ngigau apa ngomong beneran? Jangan sambil menjamin mata kalau ngomong," ucapku sambil ku goyang-goyang badan Ti memastikan dia belum tertidur. "Ini aku masih sadar kok. Aku hanya memejamkan mata karena badanku sangat lelah. Seperti tidak tahu saja, kita kalau mau tidur kan butuh proses yang panjang," jawab Ti sambil menyengir dan duduk sambil minum. "Besok aku beritahu di kampus, tapi jangan pada di rumah ini ya," ucap Ti setelah meneguk minumnya. Oke," jawabku kepada Ti. Sebenarnya aku masih terus memikirkannya, tapi untunglah Ti bisa membuatku membahas hal lain. Seharian di rumahku, Ti sudah merasakan sendiri bagaimana perbedaan Mbak Uti. Syukurlah Ti sangat memahami dan memaklumi. Aku tahu dia juga sangat sayang kepada Mbak Uti. Di hari berikutnya, kami sudah kembali dengan rutinitas yang melelahkan lagi. Kembali bekerja dan dilanjut kuliah di sore hingga malam hari. Aku sudah memendam rasa penasaranku dari hari kemarin. "Ti, kamu melihat apaan di Mbak Uti?" tanyaku kepada Ti setelah kami selesai kelas. Sini duduk dulu," ajak Ti agar kami bisa berbicara lebih santai. Lalu dia melanjutkan perkataannya. "Mbak Uti apa pernah merasa punya beban, Din?" tanya Ti penasaran. Beban pikiran," celetukku spontan, seolah aku langsung paham dengan pertanyaan Ti. "Benar," acungan jempol Ti menandakan jawabanku benar. Dulu Mbak Uti itu mendambakan anak laki-laki terakhirnya bisa membanggakan Ti. Tapi kenyataannya terbalik. Bahkan sama bapak ibuku membedakan sekali," ucapku menjelaskan. "Terus itu malah menjadi pikiran Mbak Uti terus," ucapku lagi. "Iya, ditambah sepertinya Mbak Uti itu malu.
Bapak ibuku yang dulu disia-siakan terus, tapi malah berbakti sama Mbak Uti. Setiap dirawat ibuku malah menangis mengelus dan meminta maaf. Mungkin karena merasa malu dan beban itu ya, Mbak Uti jadi sering melamun dan mereka jadi senang dapat tempat baru. Ucap Ti membuatku langsung fokus kembali. Maksud kamu gimana, Ti? Mereka? Tanyaku penasaran. Yang kulihat kemarin, Bahuti itu bisa didatangi bermacam-macam, tidak hanya satu. Geru Tuti. Memangnya ada berapa, Ti? Aku semakin penasaran. Dengarkan ya, jangan percaya aku, karena yang ikut melihat melalui mataku juga dari jin. Jangan percaya, banyak-banyak berdoa ya, ucap Ti menjelaskan. Oke, paling tidak aku sama keluarga bisa juga cari obat yang lain selain dari dokter. Bisa ruqyah dan ngaji rutin. Jawabku kepada Ti yang sudah semakin memadam mukanya. Sepertinya dia mulai melihat kembali. Mbak Uti terkadang suka marah-marah sama genit. Atau kadang seperti anak kecil minta macam-macam. Tanya Ti kepadaku. Iya Ti, kok kamu ngerti? Jawabku singkat. Bauti itu terkadang didatangi yang dari sungai belakang rumah, Din. Kalau saat genit berarti sedang dirasuki wujud perempuan berbaju merah yang ada di pojokan sungai sebelah atas. Saat seperti anak kecil berarti beliau baru dirasuki wujud anak kecil dari seberang sungai. Anak-anaknya tidak cuma satu, Din. Ucapan Ti itu mengingatkanku kepada perkataan Pak D, kakak laki-laki Bapak, yang sebelumnya aku tidak percaya sama sekali, karena tidak tahu kalau Pak D juga bisa melihat hal-hal mistis. Loh, Ti, kok kayak yang diomongin Pak Deku kemarin-kemarin ya? Pak Deku juga ngomong sama persis seperti yang kamu omongin. Celetukku spontan yang ternyata membuat gemas Ti. Lah sudah tahu gitu kok masih suruh aku liatin? Gundul, ucap Ti agak marah. Aku memastikan dulu toh benar apa tidak. Lah Pak Deku tidak meyakinkan sepertinya Pak Deku tidak meyakinkan sih, ucapku. Oh ya Dit, hati-hati ya, sepertinya ada yang lain yang lebih seram mulai mendekat. Dijaga terus si Bauti ya, jangan sampai lupa ngaji. Setelah percakapan panjang itu hampir setiap bertemu Ti, aku selalu bercerita kepada Bauti. Kalaupun aku belum bercerita, Ti akan lebih dulu menanyakan keadaan Mbah Uti kepadaku. Beberapa waktu keadaan Mbah Uti juga tidak kunjung membaik, bahkan semakin tidak baik. Dari perkataan dokter, Mbah Uti juga mengalami demensia. Beliau kembali pada ingatan masa kecilnya. Mbah Uti bahkan sering memanggil-manggil nama seseorang yang kami tidak kenal, sepertinya teman masa kecilnya. Keadaannya semakin sulit dikontrol. Mbah Uti sering berpikir untuk lari dari rumah, entah itu alasannya main atau belanja, atau sekedar ke rumah saudaranya. Padahal saudara kami rumahnya cukup jauh, tentu saja tidak bisa kami izinkan. Pernah suatu waktu saat fisik Bauti masih kuat, tiba-tiba Bauti pergi dari rumah tanpa sepengetahuan kami. Kami sangat kebingungan mencarinya. Sehari semalam kami tidak menemukannya. Tiba-tiba ada telepon dari Bude yang ada di Jakarta, mengabarkan bahwa Bauti sudah ada di sana. Astagfirullah, kami semua sangat khawatir. Lebih menyedihkannya waktu sampai di Jakarta dan sampai ke rumah Bude. Di rumahnya tidak ada orang, semuanya sedang bekerja.
Untungnya tetangga Bude ada yang mengenali Mbah Uti. Ditolonglah Mbah Uti ke rumah tetangganya Bude dulu sampai Bude pulang kerja. Mengetahui hal itu, Mbah Kakung bergegas menyusul dan menjemput Mbah Uti. Saat itu aku belum menceritakannya kepada Ti. Sampai satu ketika aku berangkat kuliah sore dari rumah. Sampai di kampus aku terus gelisah. Ti yang mengetahui gelagatku langsung bertanya kepadaku. Memang dia selalu tahu gelagatku. "Ada apa? Kamu kok tidak tenang?" tanya Ti kepadaku. "Mbah Utiku hilang, Ti. Dari tadi siang sampai sekarang belum ketemu. Gimana ini, Ti?" jawabku sedih. "Ya Allah, sudah dicari ke arah barat yang seberang jalan, yang jalan lurus depan rumahnya Sinta. Sinta adalah teman rumahku." "Sudah, Ti, tapi tidak ketemu," jawabku. "Coba bilang Bapak cari di sekitar situ lagi. Ini sudah malam. Sepertinya Mbak Uti masih di rumah orang. Rumahnya putih, ada tiang besi model zaman dulu. Depannya ada pohon mangga lumayan besar. Sepertinya Mbak Uti di situ," jawab Ti menerangkan. Aku kaget sekaligus tidak begitu percaya dengan perkataan Ti. Tapi demi Mbak Uti aku mencobanya. Aku telepon bapak dan mengatakan untuk mencari ke rumah yang disebutkan Ti tadi. Aku pun menjadi penasaran bagaimana Ti bisa tahu. Tapi dia hanya mengatakan entah tiba-tiba muncul saja di benaknya. Ti selalu menegaskan untuk jangan percaya perkataannya yang sering spontan seperti itu. Semenjak saat itu kami semakin memperketat penjagaan di rumah agar Bauti tidak pergi lagi. Tapi walaupun kami sudah menjaga setiap pintu di rumah, entah bagaimana caranya Bauti bisa melarikan diri dari rumah. Yang paling sering hilang di saat tengah malam. Karena hal ini aku juga jadi sering telepon Ti kapanpun aku membutuhkannya. Untunglah Ti dengan senang hati selalu membantuku, walaupun itu mengganggu waktu tidurnya. Ti selalu cepat mengangkat telepon walaupun itu tengah malam. Seringkali Mbak Uti hilang di tengah malam. Kami sudah mencarinya kemana-mana tidak ketemu. Saat aku telepon Ti, dia juga sering mengatakan Mbah Uti di belakang rumah, lahan kosong seberang sungai. Aku dan keluargaku sudah mencari berkali-kali di tempat itu, tapi tidak menemukannya. Sampai terkadang aku meragukan perkataan Ti, tapi lagi-lagi Ti hanya memberi isyarat ciri-ciri lokasinya, dan itu seringnya di lahan kosong belakang rumah yang menyeberangi sungai kecil. Untuk ke sana hanya melewati jembatan kecil selebar 1 meter tanpa pegangan. Ketika kami sudah mulai menyerah, saat subuh tiba, Bauti sering tiba-tiba muncul, berjalan di jembatan kecil 1 meter, seolah dari lahan kosong seberang sungai belakang rumah. Kami seakan tidak percaya. Sudah berkali-kali kami menyusuri bahkan membuka setiap semak, tapi tidak ada Bauti. Sedangkan tidak ada jalan lain untuk keluar dari lahan itu selain melewati jembatan tadi. Karena kawasan ini rumah padat penduduk di pegunungan. Rumahku berada di sekitar seberang bawah bukit Gombel Semarang, bukit yang terkenal karena makhluk misterinya. Semua sudah dipadati rumah dan tebing air. Setelah berkali-kali Bauti bisa pergi dari rumah, entah bagaimana caranya, walaupun kami semakin memperketat penjagaan di rumah, kami sudah seperti pekerja shift yang terus menjaga pintu keluar rumah kami. Pagi, siang, sore, malam, hingga pagi lagi.
Kami memang lelah, tapi kami terlalu sayang kepada Mbah Uti. Kemudian sampai satu kejadian yang menjadi akhir. Mbah Uti pergi dari rumah lagi. Entah bagaimana caranya, dan itu terjadi menjelang maghrib, sekitar akhir 2014 menuju 2015. Seperti biasa sore itu aku masih di kampus. Aku sedikit senang karena hari itu hanya ada satu mata kuliah yang dimulai jam 5 sore. Artinya aku bisa pulang lebih awal dan istirahat lebih cepat. Tapi semua itu tidak bisa kulakukan. Selesai makul, aku pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Di tengah perjalanan ke masjid, bapak menelponku. Nada suaranya begitu khawatir dan nampak lelah. "Din, Mbah Uti hilang lagi, Din. Cepat pulang ya kalau sudah selesai mata kuliah. Bantu cari," ujar bapak di dalam telepon. "Iya pak," jawabku singkat. Saat itu juga aku bergegas menarik tangan Ti dan sedikit berlari menuju masjid untuk segera sholat. "Ada apa, Din? Kok buru-buru?" tanya Ti kepadaku. Mbah Uti hilang lagi, Ti. Aku mau cepat pulang ikut mencari," jawabku setengah panik. "Ya Allah, ayo cepat." "Lah, hilangnya kapan, Din?" tanya Ti ikut panik. "Katanya baru saja maghrib ini, Ti. Tiba-tiba sudah tidak ada di rumah. Padahal pintunya ditutup semua kalau maghrib," jawabku menjelaskan. Ti saat itu hanya terdiam dan aku segera sholat bersamanya. Selesai sholat, aku bergegas ke tempat parkir dan bersiap untuk pulang. Sampai tiba-tiba Ti berucap yang agak aneh, yaitu memang kebiasaan dia, tapi tetap saja selalu merasa kaget dan aneh. "Din, Mbah Uti sepertinya ikut anak-anak belakang rumah. Cari dekat pohon-pohon semua belakang rumah, Din," tanya Ti menjelaskan. "Hah, ngomong apa kamu? Anak yang mana? Anak beneran atau bukan?" tanyaku begitu penasaran. "Ya bukan anak beneran toh, Din. Anak demit," jawab Ti membuat menjadi setengah merinding. Aku yang agak shock hanya bisa diam dan segera mengendarai motorku bersama Ti yang setia membonceng. Setelah menghampirkan Ti ke rumahnya, aku segera bergegas dengan mengingat pesan Ti. "Kabari aku terus, kalau ada apa-apa langsung telepon ya." Ya, memang selalu meminta bantuan Ti saat Mbah Uti hilang. Jam berapapun aku akan menelponnya. Sesampainya di rumah, aku segera bersih-bersih dan mengganti baju. Kemudian segera bergegas mencari Mbah Uti. Kami sekeluarga sudah mencari kemana-mana, bahkan dibantu para tetangga. Kami mencari di seluruh kampung, bahkan sampai ke jalan besar yang menuju Bukit Gembel. Kemudian aku pun teringat perkataan Ti, mencari Mbah Uti di depan pepohonan belakang rumah. Aku bersama salah satu tetanggaku mencoba mencarinya ke sana, tapi aku tidak menemukannya. Karena waktu itu sudah hampir jam 11 malam, aku segera telepon Ti agar dia bisa membantuku. "Ti, Mbah Uti tidak ada di kebun seberang sungai, Ti. Di mana ini? Dari tadi tidak ketemu, Ti," tanyaku panik. "Kamu nyari di belakang itu jam berapa?" "Tidak dari tadi pas sampai rumah," jawab Ti. "Baru saja tak cari ke sana, Ti. Aku lupa pesanmu tadi, Ti. Maaf," jawabku menyesal. "Mbah Uti sudah sampai jauh, Din. Tapi sebenarnya tidak begitu jauh sekali sih. Naik-naik di daerah pohon pinus. Coba cari di daerah atas yang ada pohon-pohon pinusnya." Perkataan Ti yang ada tapi di belakangnya nampak ragu dan suaranya merendah. Sepertinya dia agak sedih. "Tapi apa, Ti?" Nadaku mulai agak lemas. Sepertinya ada sesuatu. "Tapi sepertinya Mbah Uti belum kelihatan, Din. Belum bisa dilihat.
Perkataan Ti membuat kakiku lemas. Aku sedikit paham perkataannya, tapi aku tetap memastikan dan bertanya kembali. Maksudmu gimana, Ti? Kok belum bisa dilihat? Tanyaku dengan nada yang semakin pelan. Mbah Uti disembunyikan, Din, dibuat tidak kelihatan di mata orang yang mencarinya. Sabar-sabar sama membaca Al-Quran ya, Din, biar cepat ketemu. Kasihan Mbah Uti, jawab Ti setengah panik. Ya sudah, Ti, ini biar dicari sama bapak-bapak. Sudah malam, yang perempuan disuruh menunggu di rumah saja. Siapa tahu Mbah Uti pulang sendiri. Makasih loh, Ti, aku mau bicara sama bapak biar pada mencari di daerah atas yang ada pohon pinusnya, jawabku kepada Ti. Iya, Din, sama-sama. Aku diberi kabar lagi ya nanti. Oh ya, aku lihat ada tebing-tebing jurang, Din, balas Ti dari sambungan teleponnya. Hah? Iya, Ti, itu daerah atas rumahku. Gombel, atas ada tebingnya, jawabku keheranan. Memang di daerah atas ada tebing-tebing dengan pohon-pohon pinus, tapi aku tidak pernah menunjukkan Ti ada daerah seperti itu wilayahku, karena memang daerah tebing itu sulit diakses manusia. Kemudian aku menutup telepon dan segera menunggu di depan rumah. Bolak-balik ke ruang tamu, ke teras, tapi belum ada kabar juga. Aku tadi sudah mengatakan kepada bapak untuk mencari ke daerah pohon pinus, tapi aku tidak mengatakan di bagian tebing dan jurang karena aku ragu. Kurasa tidak mungkin Mbah Uti bisa sampai tebing itu, tubuhnya terlalu rentah. Lalu hingga dini hari Mbah Uti belum juga ditemukan, mungkin juga terkendala malam yang gelap. Apalagi tidak ada penerangan lampu di wilayah pohon pinus. Waktu pun sudah menunjukkan jam 4 subuh. Tapi bapak-bapak belum menemukan Mbah Uti. Padahal sampai bapak-bapak ronda di kampung-kampung sebelah ikut membantu mencarinya. Singkat cerita, sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Seorang bapak dari kampung atas yang rumahnya dekat wilayah pohon pinus, ia memberi kabar. Bapak ini berjalan terburu-buru ke rumah kami dan memberitahu kalau beliau menemukan Mbah Uti di bawah tebing pohon pinus. Bapak ini menemukan Mbah Uti saat akan pergi ke musola untuk sholat subuh. Beliau menemukan Mbah Uti terkapar kesakitan di bawah tebing dengan kondisi memprihatinkan. Mbah Uti penuh luka di sekujur tubuhnya. Tangan kanannya patah, kakinya penuh luka sobek dan memar, menandakan Mbah Uti jatuh dari atas tebing hingga tulang tangannya patah. Sepertinya dia banyak berjalan dan tergores banyak semak serta akar-akar pohon yang keluar dari sisi tebing. Kami pun langsung menuju ke rumah bapak ini dan membawa Mbah Uti ke rumah sakit. Mbah Uti dirawat beberapa hari di rumah sakit dan akhirnya diperbolehkan pulang. Tapi tangannya yang patah masih digips dan diberi penyangga. Alhamdulillah setelah 1-2 bulan keadaan Mbah Uti mulai membaik, luka-lukanya sembuh. Tangannya membaik hingga bisa lepas gips, tapi tidak dengan demensia dan Alzheimer-nya juga gangguan-gangguan mistisnya. Selama 2 bulan itu Mbah Uti terus mencoba kabur, tapi kami bisa menghalaunya. Mbah Uti masih terus seperti berubah-ubah kepribadiannya, sering marah-marah, sering bermain-main sendiri, dan ditambah kadang seperti pura-pura tidak bisa berjalan, seolah-olah lumpuh, padahal kakinya baik-baik saja. Tapi ketika berubah lagi, dia akan bisa langsung berdiri, bahkan berlari kegirangan. Memasuki bulan ketiga dan kondisi badan Mbah Uti sudah membaik. Tapi tiba-tiba Mbah Uti drop lagi. Beliau langsung sakit seperti sakit masuk angin.
Tapi lagi-lagi Mbak Uti mengatakan kakinya patah, kakinya lumpuh, dan keadaannya benar-benar memprihatinkan. Kami sudah membawa ke dokter, tapi kata dokter, Mbah Uti baik-baik saja. Kemudian aku yang penasaran mencoba bertanya kepada Ti, sekedar bertanya iseng, karena aku menyadari mungkin Mbak Uti hanya sakit tua dan badannya kelelahan. Ti, Mbak Uti sakit, kakinya nggak apa-apa sih, tapi ngomongnya lumpuh. Ngomong tidak punya kaki, Ti, tanyaku pada Ti saat kami bertemu di kampus. Oh, Mbak Uti ditempeli wanita yang ada di belakang rumah, Din. Kan demitnya itu memang lumpuh, jawab Ti setengah tenang. Apa? Masa sih, Ti? Terus harus gimana, Ti? Tanyaku kembali. Pak Demu kemarin atau Ustadz minta dibuatin air ruqyah, diminumkan ke Mbak Uti, jawab Ti membuatku berpikir. Iya nanti, tak coba bicara ke bapak ibuku ya, jawabku singkat. Akhirnya kami meminta tolong Ustadz agar dibuatkan air ruqyah. Setelah diminumkan, Mbah Uti keadaannya membaik tapi juga melemah. 1 minggu setelahnya, keadaan Mbah Uti semakin melemah. Akhirnya Mbah Uti tidak bisa bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Aku langsung memberi kabar kepada Ti. Kita berdua hanya bisa saling menangis melalui telepon. Orang tua Ti juga datang bertakziah untuk Mbah Uti. Selamat istirahat Mbah Uti. Semoga amal ibadahmu diterima, diampuni dosamu dan dilapangkan kuburanmu. Amin ya robbal alamin. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Mbah Uti. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ingat, jaga selalu kesehatan, jangan banyak melamun dan terlalu menyesali suatu kesalahan, selalu berpikir ke depan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel